Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar kembali sama Ibu Mita, tapi kita beda bahasa. Hari ini kita akan membahas tentang kekongruenan bangun data. Baik, sebelum kita masuk ke kongruen itu apa, Ibu ada gambar nih. Di sini ada syaratnya, yaitu pasangkan gambar di bawah ini dengan syarat mempunyai rupa yang sama persis. Jadi di sini kita harus memasangkan antara gambar yang satu dan gambar yang dua, tapi ada syaratnya, yaitu yang sama persis tadi. Jadi tidak boleh ada yang berubah atau ukuran itu tetap sama. Nah, ini kita pasangkan A dengan si J, kemudian B dengan I, C dan F, D dan G, dan yang terakhir adalah E dengan H. Di sini kita pasangkan yang sama persis. Jadi yang A ini berarti temannya yang si J, karena dia sama persis semua. Kemudian kalau kita tulis pasangannya menjadi A, J, B, I, C, F, D, G, dan C, H. Jadi dari sini kita akan mengetahui apa itu kongruen. Karena kalau mau lebih jelas lagi, bisa buka di buku cetak kalian di halaman 212. Selanjutnya, nah baru sekarang kita masuk di pengertian dari kongruen itu tersendiri. Kekongruenan merupakan dua buah bangun datar yang dimana kedua bangunnya sama-sama memiliki bentuk dan juga ukurannya yang sama. Jadi memang selain bentuknya yang sama, ukurannya juga harus sama. Berbeda dengan kesebangunan kemarin. Kalau kemarin kita belajar kesebangunan, bentuknya itu sama, tapi ukurannya berbeda. Yang sama itu di perbandingannya saja. Kemudian lambangnya juga berbeda. Kalau di lambang di kekongruenan itu seperti ini, ada tanda sama dengan, dan di atasnya itu tanda sebangun. Misalkan trapesium KLM kongruen dengan trapesium PQRS, maka dituliskan trapesium KLM kongruen dengan trapesium PQRS. Ini tanda yang sama dengan, terus atasnya ada tanda sebangun, itu berarti artinya kongruen. Syarat dua bangun kongruen. Jadi di sini selain kemarin kata kesebangunan ada syaratnya, kongruen juga tentu ada syaratnya juga. Berbeda itu cuma di bagian sisi, karena sisi kongruen itu yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Misal Ibu ada trapesium ABCD dan PLMN. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu sisi yang bersesuaian dengan panjangnya yang sama. Tapi di sini kan belum diketahui panjangnya berapa. Jadi kita hanya memasangkan sisi-sisi yang bersesuaian saja. Tapi karena ada kata-kata sama, berarti ada tanda sama dengan. Nah, di sini AB berarti temannya si KL, karena dia kata-katanya sama, berarti AB sama dengan KL. Kemudian BC sama dengan LM. Lanjut CD yang atas sama dengan MN, dan yang terakhir itu AD sama dengan KN. Ingat, tandanya itu sama dengan, bukan perbandingan, karena kita sudah masuk ke bab kekongruenan. Kemudian kita lihat sudut-sudut yang bersesuaian, karena dia kata-kata yang sama besar, berarti ada tanda sama dengan A dan K, B dan L, C dan M, dan yang terakhir itu D dan N. Selanjutnya, dari sini baru kita bisa simpulkan bahwasanya karena kita telah mengetahui kedua syarat tadi sudah terpenuhi dari kekongruenan, maka kita bisa menentukan bahwa si ABCD ini kongruen dengan KLMN. Ini tandanya di tengah-tengah. Bu, kenapa ada warna-warni di ABCD dan KLMN? Jadi di sini kalau kita mau menulis untuk kekongruenan, kita harus berurut menuliskannya. Nah, sebentar. Cara menulisnya harus berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Jadi A tadi bersesuaian dengan si K. Jadi kita warnakan merah untuk perbedaannya saja. Kemudian B dengan si L. Ini B kita pasangkan dengan L, C kita pasangkan dengan M, dan yang terakhir D kita pasangkan dengan M, D dengan M. Jadi memang harus berurutan, karena dari sudutnya juga kita harus menuliskannya berurutan. Selanjutnya Ibu kasih contoh soal.
soal. Nah, di sini diketahui trapesium ABCD dan trapesium EFGH adalah kongruen. Jadi sudah diketahui terlebih dahulu dari soal kalau dua bangun datar ini sudah kongruen. Kemudian jika panjang AD, nih AD itu 12 cm, DC-nya 9 cm, dan panjang EF adalah 18 cm. Tentukan panjang BC. Nah, panjang BC ini berarti sisi miring. Untuk cara menjawabnya, ingat ada catatan di sini. Apabila dua gambarnya tidak sama, harus kita sesuaikan, kita samakan. Jadi misal ini si ABCD ini yang ujung lancip ini ngarah ke kanan, berarti kita akan membuat gambarnya seperti ini. Itu langsung ke gambar ya. Nah, jadi yang gambar sebelah kanan harus sama persis dengan gambar sebelah kiri. Kalau kita menuliskannya, jadi AD yang atas yang di sebelah kiri, AD sama dengan FG, AB sama dengan EF, BC sama dengan EH, dan yang terakhir CD dengan HG. Kemudian dari sini kan trapesium nih, berarti kita tulis dulu karena yang ketahui yang di atas 9 cm. Nah, kita tarik garis yang memotong si AB, dapatlah titik O. Karena yang di atas 9 cm, jadi di bawah juga 9 cm karena dia sejajar. Kemudian kita kurangkan 18 dikurang 9 adalah 9 cm. Baru sekarang kita masuk. Yang dicari itu si panjang BC. Nah, sama, karena sama persis, baru kita mencari panjang BC. Sudah diketahui semua sisinya, maka AD tadi kan yang di sebelah kiri sama dengan FG, berarti FG juga nilainya 12 cm. Kemudian BC ini sama dengan EH. Karena BC ini adalah sisi miring, kita menggunakan rumus Pitagoras. BC kuadrat sama dengan yang sisi CO kuadrat ditambah OB kuadrat. CO 12 kuadrat ditambah OB 9 kuadrat. 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 144 ditambah 81 berarti 15 cm. Nih, kemudian sudah dapat kita BC. Kalau mau cari yang lain juga bisa karena kita kan syaratnya itu sama kongruen, berarti AB sama dengan EF sama-sama 18 cm. Dan yang terakhir adalah CD 9 cm, berarti GH juga 9 cm. Jadi panjang BC adalah 15 cm. Kalau BC 15 cm berarti si EH-nya berapa? Karena EH sama dengan BC, berarti EH juga nilainya 15 cm. Sekarang ke kongruenan dua segitiga. Nah, syaratnya sama seperti kongruen seperti biasa, ada yang panjangnya itu harus sama sisi-sisinya dan kemudian sudut yang bersesuaian sama besar. Ini misalkan ibu ada segitiga PQR dan TUV. Di sini ada yang siku-siku. Ini juga siku-siku. Di sini Q-nya harus sama dengan si U. Ibu lambangkan dengan gambar sudut, terus di tengah-tengahnya titik. Kemudian yang di R ini ibu lambangkan seperti sudut untuk membedakan antara yang sudut PQR dengan TUV. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sama seperti yang pada bangun datar trapesium tadi, berarti PQ dengan TU, kemudian QR dengan UV, dan PR dengan TV. Sudutnya juga sama yang bersesuaiannya, si P dengan sudut T, kemudian sudut Q dengan sudut U, dan yang terakhir sudut R dengan sudut V. Nah, tapi di dua segitiga ini ada unsur-unsur yang khusus, di mana ada dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi tersebut. Jadi yang pertama, ibu ada gambar segitiga dengan ada diketahui kalau yang gambar ini yang di sebelah kanan, gambar segitiga pertama itu dengan segitiga kedua itu sisinya sama. Misal yang di ini lambangnya garis satu, berarti yang di sebelah kirinya garis satu juga karena ininya panjangnya sama. Kalau ini garisnya dua, berarti di sini juga garisnya dua. Itu melambangkan kalau panjangnya sama. Dan yang terakhir itu garis tiga, berarti tiga juga karena panjangnya sama. Nah, ketiga pasangan sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Kemudian kita bisa
menulisnya dengan sisi, sisi, sisi. Jadi sisi, sisi, sisi itu sama semua, sama panjang. Kemudian yang kedua ada dua segitiga lagi, tapi di sini si segitiga ini diketahui satu sudut, yang dimana satu sudut ini diapit oleh dua garis. Dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapit sama besar. Jadi sudut yang diapit di sebelah kanan ini itu sama besar karena diapit oleh garis yang panjangnya itu sama. Kemudian kita menuliskannya sisi, sudut, sisi, sisi, sudut, dan sisi. Kemudian yang ketiga adalah dua sudut yang sama besar dan satu sisi. Jadi ada dua sudut yang sama besar, kemudian satu sisinya yang sama panjang. Jadi kita menuliskannya sudut, sisi, sudut. Kemudian baru kita masuk ke contoh soal. Ini kita langsung ibu kasih, sudah diketahui untuk sudut-sudutnya dan juga diketahui panjang AB 10 cm, BC 5 cm, KL 5 cm, dan ML itu 10 cm. Ingat, karena dia yang kekongruenan, jadi ini sama, panjangnya itu sama dan sudutnya juga sama besar. Nah, ini soalnya, jika segitiga ABC kongruen dengan segitiga KLM, berapa besar sudut C? Dari sini kalau ada sebagian kalian yang belum paham bagaimana mencari si sudut C, kita harus samakan terlebih dahulu gambarnya untuk mempermudah. Nah, ini ibu buat gambar. Nah, kita harus samakan dulu A ini karena di sebelah kanan, kemudian yang KLM ini kita putar menyerupai seperti gambar si pertama segitiga ABC. Jadi seperti ini gambarnya, di mana A ini akan sebanding, A ini sama dengan si M, sudut A sama dengan M, sudut B sama dengan L, dan sudut C sama dengan K. Kemudian di sini kan kita fokus ke sudut ya, jadi kita harus mencari si sudut C, di mana kalau sudut A ini kan sama dengan sudut M, jadi 30 derajat. Kemudian kalau sudut B itu 78 derajat, berarti sama dengan sudut si L. Sudut si L ini kan 78, berarti si B juga 78 derajat. Karena bentuknya segitiga, di mana total sudut semua segitiga itu 180 derajat. Jadi kita kurangkan dari total segitiga sudutnya berapa, 180, dikurang dengan total yang sudah diketahui yang 30 derajat ditambah 78 derajat. Jadi 180 dikurang dengan 108 menghasilkan 72 derajat. Nah, di sini baru kita dapatkan sudut C itu berapa. Di akhir pelajaran ini ada kesimpulannya, di mana perbedaan kesebangunan dan kekongruenan. Kesebangunan dan kekongruenan, di mana untuk kesebangunan perbandingan sisi yang bersesuaian senilai. Ingat, perbandingan. Kemudian kalau di kekongruenan itu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi kalau kesebangunan perbandingannya yang sama, kalau di kekongruenan itu panjangnya yang sama. Kemudian yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ini sama kalau kekongruenan juga sudut-sudutnya sama besar. Kemudian yang beda lagi apa, Bu? Yang beda lagi di lambang. Kalau lambang kesebangunan seperti ini, kalau lambang kekongruenan ada sama dengan sebangun. Bu, kenapa di kekongruenan ada lambang sebangun juga? Nah, jadi gini, kalau kekongruenan itu sudah pasti sebangun. Karena apa? Karena kongruen ini kan sudah pasti. Kalau panjangnya sama, pasti perbandingannya juga sama. Itulah kenapa kalau kongruen itu bangun yang sudah pasti kongruen itu juga melambangkan bangun yang sebangun. Baiklah, cukup sekian materi hari ini. Apabila masih ada yang belum paham, bisa langsung tanya ke WA Ibu atau kita berdiskusi bersama di GCR. Untuk tugasnya, Ibu sudah upload di GCR. Silakan kalian kerjakan dan kumpul. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.